Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita mau gali satu pertanyaan yang, menarik banget dari materi Anda, bab 10 soal otak dan kreativitas. Pertanyaannya simpel tapi penting. Di mana sih sebenarnya inspirasi itu adanya di kepala kita? Anda pasti pernah dengar lah ya ungkapan itu. Ya, yang bilang kalau orang kreatif itu pasti dominan otak kanan. Nah, tapi benar nggak sih sesederhana itu? Yuk kita coba bedah bareng-bareng berdasarkan sumber Anda ini, otak dan kreativitas. Kursi inspirasi. Siap ya? Siap, pertanyaan bagus itu. Memang gagasan otak kanan itu populer banget ya, di mana-mana. Tapi ya seperti yang nanti kita lihat dari materi ini, sains itu nggak sih gambaran yang jauh lebih berwarna, lebih kompleks lah. Jadi nggak sesimpel pembagian kiri kanan gitu aja. Oke. Kalau gitu kita mulai dari situ deh. Seberapa kuat sih bukti yang bilang kalau anggapan dominasi otak kanan ini kurang pas gitu? Lumayan kuat sebenarnya. Materi Anda kan berujuk ke satu tinjauan besar ya, meta-analisis namanya, dari Mihoff dan rekan-rekannya tahun 2010. Nah, mereka ini ngumpulin data dari 88 studi loh. Studi-studi ini ngamatin aktivitas otak orang pas lagi ngerjain tugas-tugas yang butuh kreativitas. 88 studi. Banyak juga ya. Terus hasilnya gimana? Nah, ini dia yang menarik. Hasilnya tuh jauh dari seragam. Memang sih, lumayan banyak studi, sekitar 48, yang menunjukin aktivitas otak kanan lebih tinggi. Tapi ada juga loh, sekitar 26 studi yang malah nggak nemuin dominasi di sisi manapun. Kiri kanan sama aja. Dan yang lebih bikin kaget lagi, ada 14 studi yang justru nemuin aktivitasnya lebih tinggi di otak kiri pas lagi kreatif. Hah? Serius? Jadi kesimpulannya campur aduk banget dok ya? Nggak bisa bilang pasti otak kanan gitu. Wah, ini beneran ngeruntuhin mitos yang udah lama kita denger ya. Oke, kalau gitu, kalau bukan satu sisi otak aja, ada petunjuk nggak sih dari penelitian itu? Bagian atau area mana gitu yang konsisten muncul, yang jadi pemain kuncinya? Nah, tepat sekali. Jadi, meskipun nggak ada dominasi jelas di salah satu belahan otak secara keseluruhan, ada nih satu area yang kayaknya jadi langganan muncul di studi-studi kreativitas. Ini juga disebut di materi Anda, ngacu ketemuan Bechereva dan Carlson. Area ini letaknya di bagian depan otak kita, namanya lobus frontal. Dan lebih spesifik lagi, di bagian paling depannya, cortex prefrontal. Sering disingkat PFC. Korteks prefrontal, PFC ya? Iya, PFC. Anggap aja ini kayak, direktur utamanya otak kita. Pusat komandonya lah. Buat mikir abstrak, ngerencanain masa depan, bikin penilaian, ngatur gimana kita bersikap di masyarakat. Dan yang penting banget buat obrolan kita hari ini, dia yang nyatuin berbagai macam informasi gitu. Oke, korteks prefrontal. Saya ingat nih, materi Anda menyebutin satu kasus klasik banget yang nunjukin pentingnya area ini. Kasus si Phineas Gage itu kan ya, pekerja rel kereta api. Ceritanya serem tapi penting banget ya. Betul sekali. Phineas Gage ini contoh tragis tapi sangat-sangat informatif dari abad ke-19. Dia kan kecelakaan kerja parah banget ya. Batang besi gede gitu nancap nembus tengkoraknya. Dan parahnya ngerusak sebagian besar lobus frontal kirinya. Ajaibnya, dia selamat. Fungsi otaknya yang dasar kayak bahasa, memori, kelihatannya sih utuh. Tapi Tapi ya, kepribadiannya berubah total. Orang-orang yang kenal dia bilang, ini bukan Gage lagi. Dari yang tadinya orangnya tanggung jawab, disukai banyak orang. Dia jadi impulsif banget, nggak sabaran, kasar, susah bikin rencana, atau kalau udah bikin keputusan, susah dipegang. Kayak nggak punya rem sosial gitu. Ini nunjukin banget gimana rusaknya PFC bisa ganggu fungsi eksekutif dan kemampuan menilai. waduh, perubahannya drastis banget ya. Itu bener-bener nunjukin peran PFC bukan cuma buat mikir logis yang dingin aja, tapi juga nyangkut ke kepribadian, ke cara kita ambil keputusan ya. Ada contoh lain nggak yang mirip-mirip? Ada. Sumber Anda juga nyebut penelitian yang lebih baru dari ahli saraf terkenal Antonio Damasio. Dia nulis tentang pasien yang namanya Elliot. Nah, Elliot ini operasi tumor otak. Sayangnya, operasinya itu ngangkat sebagian besar korteks prefrontalnya juga, terutama bagian yang agak di bawah tengah namanya ventromedial prefrontal. Terus gimana kondisi Elliot? Mirip Gece? Mirip, tapi nggak sama persis. Kayak Gage, secara intelektual, Elliot ini kelihatannya normal banget. Skor IQ-nya tinggi loh, memorinya bagus, pengetahuannya luas.
Tapi hidupnya jadi berantakan. Dia jadi nggak bisa ambil keputusan yang efektif. Bahkan buat hal sepele kayak milih mau makan di mana atau ngatur jadwal kerja aja susah banget. Terus, dia juga kayak kehilangan kemampuan buat ngerasain emosi secara mendalam. Jadi datar gitu emosinya. Nah, ini nih yang bikin saya penasaran banget. Kok bisa ya kemampuan mikir lainnya utuh, tapi jadi nggak bisa ambil keputusan, sama nggak bisa ngerasain emosi dengan normal? Gimana Damasio ngejelasin hubungan antara rusaknya PFC, emosi, sama pengambilan keputusan ini? Nah, ini kita masuk ke salah satu ide besar Damasio yang dibahas di materi Anda, hipotesis penanda somatik. Gampangnya gini, Damasio bilang kalau emosi dan reaksi fisik kita kayak deg-degan, perut mulus, itu bukan gangguan pas kita lagi mikir rasional. Malah sebaliknya, itu bagian penting dari proses ambil keputusan, apalagi kalau situasinya rumit atau nggak pasti hasilnya gimana. Jadi, firasat gitu maksudnya. Bisa dibilang gitu. Penanda somatik ini ya semacam firasat atau sinyal dari tubuh kita. Jantung berdebar pas cemas, perut nggak enak pas ragu, atau rasa nyaman pas kita yakin sama sesuatu. Nah, reaksi ini kan diatur sama sistem saraf otonom kita yang jalan otomatis. Dan dipicu sama area kayak amigdala, pusat emosi di otak. Reaksi ini ngasih semacam label emosional ke pilihan atau bayangan masa depan kita. Terus peran PFC-nya di mana? Del korteks prefrontal, khususnya bagian ventromedial yang rusak di Elliot itu, tugasnya ngebaca dan ngasih makna ke sinyal-sinyal tubuh ini. Sinyal ini jadi kayak penanda cepat, dia bantu kita nyingkirin pilihan yang kayaknya bakal bahaya atau merugikan, bahkan sebelum kita mikir panjang lebar secara sadar. Jadi dia ngebantu ngarahin keputusan kita ke arah yang lebih baik. Wah, jadi rasa nggak enak di perut pas mau ngambil keputusan penting itu sebetulnya data penting ya buat PFC kita. Bukan cuma gangguan yang harus diabaikan demi logika semata ya. Tepat. Menurut Damasio, justru kalau kita terlalu rasional tanpa ada masukan emosi, kita malah bisa lumpuh kayak Elliot. Dia nggak punya penanda emosional ini buat bantu dia nimbangin konsekuensi pilihannya. Materi Anda kan nyebutin bukti dari tes konduktansi kulit yang mirip alat deteksi kebohongan itu loh, ngukur keringat. Itu nunjukin orang kayak Elliot nggak punya reaksi fisik normal pas lihat gambar-gambar yang mengganggu. Beda sama orang sehat. Luar biasa ya. Ini benar-benar mengubah cara pandang soal hubungan emosi sama logika. Terus, gimana nyambungnya PFC ini sama konsep kerangka atau frames yang juga disebut di materi Anda? Nyambung banget, PFC itu kan nggak cuma ngolah penanda somatik ya, dia juga penting banget buat yang namanya working memory, memori kerja kita. Kemampuan kita buat nahan dan ngolah informasi di kepala secara aktif. Sumber Anda bilang, PFC ini berperan ngatur informasi jadi bongkahan-bongkahan yang punya makna. Kemampuan ini disebut relational complexity. Oke, relational complexity. Terus hubungannya sama frames. Nah, kemampuan ngelola kompleksitas relasional ini nyambung langsung ke gimana kita pakai kerangka atau frames. Itu kan struktur mental yang kita pakai buat memahami dunia, kenalin situasi, terus nentuin kita mesti ngapain. PFC bantu kita ngebangun, mahamin, dan ganti-ganti kerangka berpikir ini secara fleksibel. Ini penting buat mecahin masalah dan pastinya buat kreativitas juga. Oke. Saya mulai nangkep nih. Jadi PFC itu si bos besar, penting buat rencana, buat keputusan yang pakai rasa, lewat penanda somatik, sama buat ngatur kerangka berpikir kita. Tapi ini kok jadi ada yang aneh ya? Semacam paradoks gitu. Kalau PFC, si CEO otak yang ngatur logika dan keteraturan, sepenting itu buat kreativitas, kenapa justru mikir di luar kerangka yang ada, atau out of the box itu, sering banget rasanya susah? Bukannya fungsi eksekutifnya harusnya ngebantu ya? Nah, itu dia. Anda nangkep inti paradoksnya. Ini salah satu teka-teki besar dalam studi kreativitas. Ada dugaan kuat nih, kalau fungsi eksekutif PFC yang kuat, yang emang bagus banget buat fokus, ngikutin aturan, mikir logis, nahan gangguan, jangan-jangan dia juga secara nggak sengaja nekan pemikiran yang beda. Ide-ide baru yang kedengerannya aneh, nggak logis, atau nggak cocok sama kerangka yang udah ada, jadi susah muncul gitu. Jadi kayak pedang bermata dua gitu ya? Betul, kekuatan PFC buat jaga keteraturan itu bisa bantu kita kerja efisien dalam kerangka yang udah kita kenal, tapi di sisi lain bisa juga jadi penghambat buat ngelihat sesuatu di luar kerangka itu. Ini jadi ingat sama gagasan yang juga ada di materi Anda, dari Thomas Kuhn di bukunya The Structure of Scientific Revolutions. Dia kan bilang kalau sains normal itu sendiri bisa jadi penghambat buat nemuin hal baru yang radikal kan?
Tepat sekali. Kuhn bilang sains normal itu jalan di dalam paradigma atau kerangka berpikir yang lagi dominan saat itu. Ilmuwan itu cenderung kerja buat nguatin dan nyempurnain paradigma itu, bukan buat ngerobohinnya. Akibatnya, kalau ada data aneh atau nggak cocok sama paradigma, seringnya ya diabaikan atau dijelasin ulang biar cocok atau malah ditolak mentah-mentah. Wah, iya juga ya. Sumber Anda kan ngasih contoh nyata tuh dari sejarah sains. Jane Goodall dulu dikritik habis-habisan karena ngasih nama ke simpanse yang dia teliti, terus ngamatin emosi mereka. Dianggap nggak ilmiah waktu itu. Terus Herb Needleman, dia dapat perlawanan keras pas penelitiannya nunjukin bahaya paparan timbal kadar rendah ke anak-anak. Itu kan nantang industri dan pandangan medis saat itu. Dan jangan lupa, Barry Marshall sama Robin Warren. Mereka diejek pas bilang kalau bakteri, Helicobacter pylori, bukan cuma stres atau asam lambung, itu penyebab utama tukak lambung. Mereka semua ini nantang kerangka berpikir yang udah mapan banget. Oke, jadi implikasinya apa nih? Berarti inovasi sejati itu bukan cuma soal, aha, saya punya ide bagus, gitu aja ya. Tapi ada unsur aktifnya, semacam keputusan berani buat ngelawan arus gitu. Persis. Ini poin penting banget yang ditekankan di materi Anda. Kreativitas dan inovasi itu bukan cuma soal menghasilkan ide baru, tapi juga soal memutuskan buat ngejar ide itu. Memutuskan kalau ide itu layak diperjuangin. Seringkali dengan kerja keras luar biasa ngadepin orang yang ragu, nolak, atau bahkan ngejek. Wah, dalam juga ya. Contoh Joseph Goldberger yang neliti penyakit pellagra di Amerika Serikat bagian selatan awal abad 20 itu jelas banget. Waktu itu kan orang mikirnya pellagra itu gara-gara kuman. Itu kerangka berpikirnya. Tapi Goldberger ngelihat ada yang aneh. Kok staf rumah sakit jiwa sama panti asuhan yang ngurus pasien pellagra nggak pernah ketularan ya? Cuma penghuninya aja yang miskin yang kena. Anomali ya itu. Betul. Dia berani nanya, jangan-jangan bukan kuman. Terus dia bikin hipotesis kalau pellagra ini gara-gara kurang gizi, khususnya dari diet jagung yang itu-itu aja. Nah, habis itu dia memutuskan buat nguji hipotesisnya ini secara serius. Dia dicemooh banyak orang, dituduh nggak benar penelitiannya. Dia bahkan sampai ngelakuin eksperimen menjijikkan ke dirinya sendiri, istrinya sama relawan lain nyuntikin darah pasien pellagra, nelen pil isi kotoran sama urin pasien, cuma buat buktiin kalau penyakit ini nggak nular. Astaga, segitunya ya? Iya, dia memutuskan kalau nyari kebenaran ini lebih penting dari reputasi atau kenyamanan dia. Nah, ini ciri khas inovator sejati. Bisa ngelihat di luar kerangka, peka sama anomali, dan yang paling penting, berani ambil keputusan buat ngejar keyakinan mereka. Kisah Goldberger itu benar-benar nunjukin sisi keberanian sama pengambilan keputusan ya dalam inovasi. Tapi, tunggu dulu. Tadi kan kita bilang PFC itu pusat eksekutif yang kuat ya. Tapi materi Anda juga nyebutin ada pandangan lain yang kayaknya agak beda nih dari Martindale dan rekan-rekannya. Gimana tuh pandangan mereka? Iya, ini satu lagi lapisan kompleksitasnya. Martindale ini pakai penelitian EEG yang ngukur aktivitas listrik otak. Dia bilang justru kondisi kognitif yang paling bagus buat menghasilkan ide-ide original itu malah ditandai sama tingkat aktivitas otak bagian depan kortikal yang lebih rendah, terutama di lobus frontal. Loh, kok malah rendah? Bukannya tadi katanya PFC penting? Nah, menurut pandangan Martindale ini, aktivitas PFC yang lebih rendah itu bikin perhatian kita jadi lebih buyar, nggak terlalu fokus. Ini bikin asosiasi ide jadi lebih bebas, lebih longgar. Dan kita jadi lebih gampang ngakses pikiran-pikiran primer atau proses bawah sadar. Ini yang bikin ide-ide aneh atau nggak kepikiran sebelumnya bisa muncul ke permukaan sebelum disaring sama fungsi eksekutif yang lebih kritis. Wah, ini menarik banget. Jadi ada yang bilang PFC mesti aktif buat ambil keputusan dan jalanin ide, tapi ada juga yang bilang PFC mesti agak santai biar idenya muncul. Gimana dong kita mahamin dua hal yang kayaknya berlawanan ini? Jadi PFC ini mesti aktif atau santai sih buat kreativitas? Nah, ini nih yang nunjukin kalau kreativitas itu bukan satu proses tunggal. Kemungkinan besar kreativitas itu ada fase-fasenya, dan tiap fase mungkin butuh kondisi otak yang beda-beda. Jadi bisa jadi dua pandangan itu benar, tapi buat tahapan yang beda dalam proses kreatif. Oh gitu ya. Jadi gimana kira-kira pembagiannya?
Bisa jadi gini, fase menghasilkan ide, pas kita butuh pikiran terbuka, asosiasi bebas, mikir kemana-mana divergen, itu memang lebih bagus kalau aktivitas frontalnya agak rendah, kayak kata Martindale. Ini mungkin terjadi pas kita lagi ngelamun, lagi rileks, atau pas fase yang sering disebut inkubasi, pas kita nyimpen masalah sebentar, ngebiarin pikiran bawah sadar kita kerja. Terus, fase berikutnya. Nah, tapi pas udah waktunya buat ngevaluasi ide-ide tadi, milih mana yang paling oke, ngembanginnya secara logis, ngerencanain gimana cara jalaninnya, dan berjuang ngadepin rintangan kayak si Goldberger tadi, disitulah fungsi eksekutif PFC yang kuat jadi penting banget. Kemampuan buat fokus, ngerencana, nimbang resiko, dan bikin keputusan yang teguh itu jadi krusial. Jadi ini bukan pilihan atau, tapi lebih ke dan ya. Kreativitas itu mungkin kayak tarian yang rumit gitu ya, antara kondisi otak yang lebih nyebar buat nangkap ide, sama kondisi yang lebih fokus dan terarah buat ngolah dan ngewujudin idenya. Tepat sekali. Ini nunjukin betapa kompleksnya proses kreatif di otak kita. Ada interaksi dinamis antara banyak jaringan dan fungsi otak. Ada tarik ulur antara bebas mikir sama kontrol eksekutif. Antara intuisi yang dibantu penanda somatik sama analisis logika. Antara nantang kerangka lama sama ngebangun kerangka baru. Rumit tapi keren ya. Oke deh, kalau gitu mari kita coba simpulkan ya temuan-temuan kunci dari obrolan kita soal bab 10 ini. Jelas banget kalau nyederhanain kreativitas jadi cuma urusan otak kanan itu, keliru ya. Malah sebaliknya, korteks prefrontal kita ini muncul sebagai pemain utama yang penting banget. Dia jadi pusat integrasi buat mikir tingkat tinggi, ngolah emosi lewat penanda somatik, dan yang penting banget, pengambilan keputusan. Betul. Terus kita juga lihat kalau inovasi sejati itu bukan cuma soal dapat lampu ide gitu aja, tapi juga melibatkan keputusan yang sadar, seringkali berani, plus kegigihan buat mewujudkan ide itu, bahkan kalau harus ngelawan arus pemikiran yang udah ada. Kompleksitas otak kita ini, dengan segala paradoksnya, kayaknya emang nyerminin kompleksitas proses inovasi itu sendiri ya. Benar sekali. Dan kalau kita paham kompleksitas ini, Anda mungkin jadi lebih bisa menghargai kenapa sih mikir original itu kadang susah banget. Tapi sekaligus hasilnya bisa luar biasa. Ini bukan proses yang lurus dan rapi, ada dinamika terus-menerus antara menghasilkan kemungkinan baru sama mengevaluasinya secara kritis, antara ngelepasin kontrol buat eksplorasi sama nerapin fokus buat eksekusi. Nah, ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Kalau korteks prefrontal kita, yang jadi pusat logika, perencanaan, sekaligus kreativitas, ternyata punya peran ganda ini. Di satu sisi, dia memungkinkan inovasi lewat keputusan dan integrasi, tapi di sisi lain, dia juga bisa nahan ide baru karena senangnya sama keteraturan dan kerangka yang udah ada. Menarik. Kita bisa secara sadar ngatur kondisi mental kita sendiri biar lebih bisa mendorong terobosan. Gimana kita bisa secara aktif nyimbangin kebutuhan buat fokus dan kerja terstruktur sama kebutuhan buat terbuka, rileks, dan nerima ide-ide baru yang mungkin awalnya aneh, nggak logis, atau bahkan ganggu. Ini pertanyaan soal gimana kita bisa jadi direktur eksekutif yang lebih bijak buat otak kreatif kita sendiri. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.